Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul Kiram, yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah materi agama Islam, Bapak Irham Yuwanamu. Kita doakan beliau semoga sehat panjang umur, diberikan kelancaran dalam segala urusan-urusannya, dan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidane Arizki, asal kampus Universitas Islam 45 Bekasi, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Dalam video kali ini, saya memenuhi tugas UAS atau tugas akhir semester genap dengan membuat video, yaitu presentasi mengenai mata kuliah materi agama Islam selama 1 semester ini. Oke, baik. Dalam pembahasan video kali ini, saya yang pertama akan membahas pembahasan pertama, yaitu menelaah mata kuliah materi agama Islam di sekolah. Lalu yang kedua, menelaah mata pelajaran di sekolah. Yang terakhir, pembahasan ketiga, yaitu saran atau kesimpulan dan saran, lalu penutup. Baik, dalam perkuliahan yang pertama, yaitu pertemuan awal perkuliahan, lalu di tengah yaitu ada ujian tengah semester, dan yang terakhir ada ujian akhir semester. Yang pertama, satu, mempresentasikan. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan cabang dari mata kuliah pelajaran PAI di sekolah. Nah, ini urutan selama pembelajaran saya di kelas mata kuliah materi agama Islam, lalu membuat video pembelajaran mata pelajaran PAI di sekolah. Lalu yang ketiga ada UTS, yaitu kemarin saya sudah membuat UTS, membuat video pembelajaran menelaah buku paket pendidikan agama Islam PAI. Lalu yang keempat, kemarin juga ada praktikum mengajar. Dan yang terakhir adalah ini yang sedang saya presentasikan, yaitu membuat video interview atau presentasi mata kuliah materi agama Islam. Oke, baik. Materi agama Islam, materi pendidikan Islam merupakan bahan ajar yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang dalam mencapai tujuan proses pembelajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah, dengan tanggung jawab penyelenggara pendidikan dalam rangka tumbuh kembang individu peserta didik menuju kedewasaan menurut ajaran Islam. Pendidikan Islam harus memiliki dasar materi yang kuat saat mempertimbangkan hal-hal yang benar, baik, atau yang diinginkan. Kebanyakan manusia menginginkan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat, namun bingung menentukan jalan kehidupannya, sehingga menyebabkan manusia ini menentang ajaran Islam dan menjadikan dunia layaknya surga yang sesungguhnya. Tentunya sejatinya kehidupan itu bukanlah mencari surga, melainkan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan hidupnya serta mencari keridhoannya. Untuk mendapatkan ridhonya dibutuhkan usaha dan doa. Usaha dan doa yang dilakukan diantaranya dapat dengan mempelajari materi pendidikan Islam sebagai
seorang peserta didik. Seperti itu. Itu adalah pengertian atau yang bisa saya sampaikan, yaitu mengenai apa sih materi agama Islam. Oke, baik. Selanjutnya yaitu di sini kemarin yang sudah saya pelajari bersama dosen pengampu saya, yaitu cabang ilmu ulumul Islam atau cabang ilmu Islam. Yang pertama ada ulumul Quran. Di dalam ulumul Quran ini pun terdapat cabangnya lagi. Nah, ulumul Quran itu adalah ilmu-ilmu Al-Quran yang membahas tentang ilmu yang bersandarkan atau yang bersumber dari pada Al-Quran. Yang pertama, dalam ilmu ulumul Quran ini terdapat lagi cabang, diantaranya adalah yang pertama ilmu tajwid, ilmu qiraat, dan al-lughatul arabiyyah atau bahasa Arab. Nah, ini dalam ilmu ulumul Quran membahas tentang yang sudah dipaparkan oleh Bapak dosen, yaitu tentang kaidah-kaidah tata cara membaca Al-Quran, lalu definisi, pengertian apa itu ilmu tajwid, ilmu qiraat, dan apa itu al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab, dan yang lain sebagainya. Nah, di dalam ilmu Quran dan yang ketiga itu ada al-lughatul arabiyyah. Dalam al-lughatul arabiyyah ini ada cabangnya lagi, dan pada cabang ilmu al-lughatul arabiyyah ini terbagi cabang ilmu lagi, diantaranya adalah yang pertama ada ilmu nahwu atau ilmu nahwi, biasa disebut ilmu nahwu. Lalu ada ilmu sorof, lalu ada ilmu balaghah, ilmu bayan, dan ilmu ma'ani. Nah, ini adalah cabang-cabang ilmu dari al-lughatul arabiyyah atau ilmu bahasa Arab. Dari bahasa Arab, tentang kaidah-kaidah bahasa Arab, di situ terbagi lagi. Di dalam bahasa Arab ada yang namanya nahwu, yaitu tata cara kaidah penyusunan kata menggunakan bahasa Arab, mempunyai teknis dan penyampaian di mana harus sesuai dengan nahwu dan sorofnya. Lalu ada ilmu balaghah, ilmu bayan, dan ilmu ma'ani. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, yaitu ada ilmu hadis. Dalam ilmu hadis ini menjelaskan atau yang bersumber ilmu-ilmu dari hadis. Dari hadis ini terbagi kembali, yaitu cabang-cabang ilmu hadis, diantaranya ini yang saya cari itu. Sebenarnya yang sudah saya tulis di buku dalam perkuliahan itu, saya tentu saya tidak mendapatkan apa aja gitu ilmu hadis, namun mungkin dari sayanya pula belum tidak menulis apa yang di papan tulis. Mungkin ini yang saya cari di di Google, apa aja sih cabang-cabang ilmu hadis. Yang pertama ada ilmu rijal al-hadis, lalu yang kedua ada ilmu gharib al-hadis, selanjutnya ada ilmu an-nasakh wa al-mansukh. Nah, selanjutnya ada ilmu talfiq al-hadis atau ilmu mukhtaliful hadis, ada ilmu i'lal hadis. Nah, terus selanjutnya ada ilmu asbab al-wurud, dan yang terakhir ada ilmu jarh wa ta'dil. Nah, ini adalah ilmu-ilmu cabang-cabang ilmu hadis. Mempunyai cabangnya lagi dari ilmu hadis. Mungkin di dalam penjelasan cabang-cabang ilmu hadis ini dari manakah sanad, rawi, dan lain sebagainya ditemukan seperti itu. Dan dalam ilmu hadis ini menjelaskan tentang pelajaran-pelajaran Islam, tentunya materi-materi tentang agama Islam, menjelaskan
tentang gimana kita sebagai umat muslim untuk menjalankan kehidupan seperti saat ini, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada ketiga, ada ilmu fikih atau ilmu fikih. Di dalam ilmu fikih ini terdapat cabang ilmu. Diantaranya yang pertama usulul fiqh. Lalu ada akhlak, ada tasawuf, ada ilmu tauhid, ada filsafat, lalu ada ilmu falak, ada faraid, ada maqaidus syariah, dan lalu ada tarbiyah, dan mungkin masih banyak lagi yang tentunya dari saya pribadi pun belum mengetahui banyak, karena dalam proses pembelajaran ini saya pun saling atau mencari, menuntut ilmu, mencari di mana apalagi dan lain sebagainya. Dan dalam ilmu fikih ini ada ilmu usul fikih. Usul fikih ini mempelajari tentang pendalaman atau yang lebih dalam tentang ilmu fikih. Lalu ada akhlak, bagaimana kita mempunyai akhlak terhadap apapun. Lalu ada ilmu tasawuf, ilmu tauhid tentang ketuhanan, bagaimana kita mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada ilmu falak. Ilmu falak itu kayak mengukur tentang apa ya? Mengukur kiblat, seperti itu. Ilmu falak. Lalu ada faraid tentang hak waris setiap manusia atau setiap anak. Ilmu faraid ini tentang menjelaskan hak-hak warisan al-warasah. Lalu ada maqaidus syariah dan tarbiyah, itu adalah pendidikan. Dalam ilmu fikih ini itulah cabang-cabang ilmu yang terdapat di dalam ilmu fikih, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada menelaah mata pelajaran PAI di sekolah. Nah, ini adalah tugas kemarin itu, tugas setengah semester saya itu menelaah atau menjelaskan resensi tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Cabang mata pelajaran PAI di sekolah yang pertama itu ada Al-Quran Hadis, lalu ada akidah akhlak, ada bahasa Arab, fikih, dan SKI. Nah, kemarin itu saya mengambil penjelasan tentang pelajaran fikih, tentang apa itu judulnya, memandikan atau mengurus mayit, dari mulai memandikan, lalu mensolatkan, mengkafani lalu mensolatkan. Nah, dalam cabang mata pelajaran PAI di sekolah ini, Al-Quran Hadis itu menjelaskan tentang asbabun nuzul, seperti itu, isi-isi tentang ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis. Nah, kalau di sekolah itu dijadi satu, dari antara Al-Quran sama hadis jadi satu, jadi menjelaskan tentang apa itu tentang Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua ada akidah akhlak, di mana biasanya para pelajar, siswa-siswa itu pun harus dididik dari sekarang atau dari sejak dini gitu, tentang akidah, bagaimana akidah kita seorang muslim dan akhlak kita sebagai seorang muslim yang baik. Lalu ada bahasa Arab, supaya kita juga pun mengetahui bahasa Arab apa tentang benda ini, dan pemakaian tentang bahasa Arab ini bagaimana caranya. Dan yang keempat tuh ada fikih ya, mungkin di dalam buku fikih itu tentang tata cara sholat, wudu, tata cara mengkafani atau mengurus jenazah mayit, menjelaskan tentang riba mungkin, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada SKI, yaitu sejarah kebudayaan Islam, di mana dalam buku SKI ini menjelaskan tentang sejarah budaya Islam sejak zaman Nabi kita
yaitu mulai dari cerita tentang perang dan lain sebagainya, tentang hijrah, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Nah, seperti itu tentang menelaah mata pelajaran PAI di sekolah. Oke, dan sampailah pada akhir presentasi saya, yaitu di sini saya menutup dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya dari pembahasan presentasi ini adalah bahwasanya materi agama Islam sangatlah penting untuk pengembangan karakter pelajar baik di dalam lingkup sekolah maupun perguruan tinggi di Indonesia. Sejatinya kehidupan dunia bukanlah mencari tentang bagaimana kita merasakan surga dunia, itu salah. Tetapi kita mencari keridhaan dan menjalankan segala yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dibutuhkan usaha dan doa. Usaha yang dilakukan diantaranya dapat kita mempelajari dan mendalami ilmu tentang materi yang menjelaskan pendidikan agama Islam tentunya. Mungkin itu kesimpulan dari presentasi saya pada saat ini atau dalam video ini. Dan saran untuk kedepannya yaitu untuk mata kuliah materi agama Islam di Universitas Islam 45 Bekasi maupun di universitas-universitas lain prodi pendidikan agama Islam tentunya dapat lebih baik lagi dan berkembang lagi untuk kedepannya. Dari saya pribadi melihat masih banyak pembahasan ilmu yang belum menyeluruh, seperti itu, dan yang belum dipelajari di dalam perkuliahan, karena mungkin salah satu faktor waktu yang kurang relevan, karena kita hanya belajar beberapa SKS, namun materi agama Islam sangatlah luas. Tentunya saya pribadi pun sebagai mahasiswa mewajari atau melihat keadaan kita yang belajar di kelas itu mungkin waktu yang kurang relevan, jadi Bapak dosen pun tidak sampai membahas semua mata pelajaran atau materi-materi tentang ilmu-ilmu materi agama Islam. Kita hanyalah manusia yang tak luput dari kesalahan, kekurangan, dan lupa. Seperti itu. Ya mungkin dari Bapak dosen pun sudah semaksimal mungkin mengajarkan kita. Mungkin kedepannya bisa dapat berkembang dan lebih baik lagi. Tentunya dari saya pun berterima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Irham Yuwanamu yang telah membimbing saya, telah membimbing rekan-rekan saya semuanya di Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, yaitu tentang mata kuliah materi agama Islam. Tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing, telah mengajarkan banyak ilmu yang sudah saya terima, yang sudah saya dengarkan, yang sudah saya insya Allah semuanya dapat diaplikasikan dan semoga bermanfaat untuk dilakukan di kegiatan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya Muhammad Zidani Rizki, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.